Perlu diketahui bahwa kami dari Perhimpunan Peternak Sapi dan Kerbau Indonesia itu sudah sejak katakanlah 10 tahun yang lalu, bahkan lebih mungkin kita sudah memperhitungkan bahwa produk dalam negeri ini kecepatan pertumbuhannya sangat lambat dibandingkan dengan kecepatan permintaannya atau demand-nya. Beberapa kajian yang kami lihat bahwa atau kami teliti bahwa pertumbuhan demand itu 6% lebih, 6,4% kalau tidak salah, dan pertumbuhan produksinya hanya 1,3%. Jadi makin lebar makin menganga. Oleh sebab itu filosofi import itu perlu dilakukan dengan catatan bahwa import ini hanya stimulus untuk meningkatkan produksi dalam negeri. Jangan sampai import dijadikan sesuatu yang keharusan yang berkelanjutan. Akhirnya kita akan terperangkap pada satu kondisi bahwa ketergantungan terhadap import ini semakin melebar. Nah, disinilah saya kira peran pemerintah untuk meningkatkan produksi dalam negeri agar konsumen kita dapat dipenuhi oleh produk kita. Saya kira itu, Pak, posisinya. Oke, baik Pak Rohadi, tapi kalau misalnya kita bicara begitu ya terkait permasalahan yang ada, yang tadi Anda sebutkan juga terkait produksi daging yang rendah begitu di Indonesia. Sebenarnya permasalahan utamanya ada di mana sih Pak Rohadi? Saya selalu ditanya seperti ini puluhan kali, bahkan puluhan tahun yang lalu sejak awal. Kalau saya melihatnya adalah ketidakkonsistenan pemerintah terhadap program yang dibuatnya. Kita lihat roadmap-nya sudah dibuat bahwa tahun 2045 Indonesia itu akan menjadi lumbung sapi Asia. Itu sudah dicanangkan sejak 5-10 tahun yang lalu. Tapi faktanya artinya asumsi yang dibuat oleh pemerintah, oleh para ahli yang di Kementerian Pertanian itu tidak ditepati. Saya melihat bahwa politik anggaran tidak mendukung. Nah, akibatnya seperti ini sekarang ini. Jadi semua program yang dilakukan pemerintah tidak didukung oleh kebijakan-kebijakan operasionalnya. Dan yang kedua, bahwa banyak kebijakan yang kontraproduktif terhadap pertumbuhan populasi. Kita disuruh bersaing dibuka keran impor kita besar-besaran, tetapi di satu sisi kita dipertarungkan dengan negara yang menggunakan teknologi. Misalnya, di negeri ini tidak boleh menggunakan hormon untuk pertumbuhan sapi. Sementara kita mengimpor dari negara yang pakai hormon. Nah, ini kan jadi masalah. Kemudian yang kedua, di negara kita ini bebas PMK. Kita masukkan dari negara yang belum bebas PMK. Ini juga jadi masalah. Jadi artinya menurut saya kalau kita mau disuruh bersaing, bersainglah apple to apple dengan negara itu. Jadi teknologinya disiapkan, infrastrukturnya disiapkan, lahan kita masih luas dan tidak konvensional untuk pengembangan produk di dalam negeri ini. Saya kira itu yang menjadi masalah utamanya adalah inkonsistensi pemerintah terhadap programnya sendiri. Saya kira itu, Pak. Tadi ini kan juga perluasan impor sudah dilakukan begitu ya oleh pemerintah. Nah, ini juga sudah disebutkan juga beberapa negara tujuan, yaitu ada India, Meksiko, dan juga Brazil. Tapi kalau menurut analisa ataupun dari kacamata Anda, seberapa jauh keamanannya terkait importasi dari negara-negara tersebut? Saya punya pengalaman tersendiri tentang impor ini dikaitkan dengan undang-undang yang kita miliki. Tatkala Undang-Undang 2009, Undang-Undang Peternakan dan Kesehatan Hewan 2009 diundangkan, itu di situ kita kami dari PPSKI melakukan judicial review terhadap rencana impor dari zona base karena kita country base. Alasan kita bahwa kalau zona base di daerah di negara asal importasi daging itu diberlakukan, kita belum siap apabila terjadi outbreak. Maka pada tahun 2009 PPSKI katakanlah menang di Mahkamah Konstitusi dan kembali ke country base dengan alasan pengamanan peternakan sapi di dalam negeri. Namun di 2014 kembali dimunculkan lagi di perubahan undang-undang itu. Zona base diperbolehkan. Nah, alasan pertama waktu kami melakukan judicial review waktu itu adalah Indonesia belum memiliki apa yang disebut dengan otoritas veteriner. Otoritas veteriner ini sangat diperlukan untuk melindungi kesehatan veteriner, kesehatan masyarakat veteriner kita di dalam negeri, khususnya apabila terjadi outbreak penyakit-penyakit tertentu, yaitu penyakit-penyakit khusus tertentu. Kita belum punya lab, kita belum punya dokter hewan yang cukup, kita belum punya fasilitas-fasilitas kesehatan hewan veteriner. Dan itu kemudian di 2017 pemerintah menerbitkan itu dan akhirnya undang-undangnya boleh. Nah,
importasi dilakukan dari India. Nah, India ternyata tidak memiliki zona sampai hari ini menurut FAO, tapi menurut OIE. Tapi ternyata masih tetap dilakukan impor. Nah, ini kita menyesalkan pemerintah melakukan ini walaupun dengan katakanlah pengawalan yang sangat ketat terhadap importasi daging. Dan sekarang ini kalau misalnya importasi ternak itu dilakukan, itu sangat berbahaya sekali bagi negara-negara yang belum bebas, khususnya yang dari zona. Jadi perlu pengawalan yang sangat ketat.